Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan aktivitas peserta didik di mana peserta didik akan mengidentifikasi tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, di mana peserta didik telah membawa beberapa tanaman yang akan diidentifikasi jenis vegetatif secara alami, dan disediakan lembar kerja peserta didik guna memudahkan mengidentifikasi tanaman yang akan dilihat cara perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kalau ini tahu kan? Apa? Bawang merah. Nah, kalau bawang merah tuh ini kan di apa? Nah, dilapis kenapa? Nah, karena bentuknya lapis-lapis. Cara memudahnya kan itu tadi, dia apa? Dibelah jadi dua, belah jadi dua kan? Akhirnya kan tahu dia bentuknya berlapis-lapis. Nah, kalau yang ini dari apa? Nah, cocor bebek. Dia lihat di ujungnya. Nah, nanti dia biasanya kalau cocor bebek di ujung-ujung daunnya seperti ini, muncullah tanaman baru. Nah, inilah yang untuk berkembang biak. Ketika ini kalian buang aja, ketika udah ada ujungnya ini, dia akan berkembang biak. Mudahnya seperti itu. Kalau kentang, dia ini tadi, lihat bintik-bintik yang kecil inilah, dia calon tunas barunya. Calon tunas barunya yang akan berkembang biak. Nah, kalau tebu dia lihat, dia kan ada ruas, ini namanya ruas kan? Nah, ruas-ruas, tiap ruas tuh ada titik bintik-bintiknya. Seperti contohnya yang lain, tahu ini bambu. Bambu kan berruas-ruas juga. Nah, kemudian kalau pisang, dia biasanya di sampingnya itu nanti muncul tunas baru. Itulah yang disebut dengan tunas. Nah, kalau mau menjawab yang itu, kalian lihat ini dulu. Ini apa? Nah, stroberi berkembang biaknya dengan apa? Stolon. Stolon. Cara berkembang biaknya nanti dia tumbuh ini kan? Seperti tanaman baru gitu kan? Nah, nanti akan tumbuh akarnya kan? Nah, kalau rumput yang itu, dia biasa ada di lapangan kita itu. Dia biasa di lapangan kita, ketika kita ambil sedikit aja gitu kan, kemudian kita buang, pasti akan tumbuh lagi. Nah, dia berarti dengan, kalau ini apa? Singkong kan? Singkong. Singkong, untuk menjawab singkong kayak gini biar mudah dia dengan umbi apa? Ini aja apa? Kalian tahu kan waktu kelas 2 ada belajar tentang akar? Ingat nggak? Ada berapa akar? Ada berapa jenis akar? Sama? Nah, akar serabut sama akar tunggal. Kalau akar serabut itu yang kecil-kecil seperti ini kan? Nah, kalau akar tunggal dia biasa besar, ciri-cirinya itu besar, kemudian nggak ada ini ya yang kecil-kecil kayak gini. Nah, berarti kalau ini disebut dengan akar tunggal. Berarti dia berkembang biaknya dengan umbi umbi apa? Umbi akar. Nah, itu. Kalau ini tadi kan udah paham. Nah, ini kalian udah bawa kentang. Kentang ini udah mau tumbuh dia. Bisa dilihat kan nih bintik-bintiknya nih. Nah, bintik-bintiknya inilah yang akan menjadi tunas baru. Tunas barunya seperti ini. Kalau ciri-ciri yang rizoma, ini namanya berruas-ruas atau berbuku-buku. Nanti di buku ada tuh. Berruas-ruas atau berbuku-buku.
Nah, ruas inilah yang akan menjadi tanaman baru. Nah, ini akan menjadi tanaman baru. Kalau jahe ini juga sama. Nah, ini kan menjadi tunas baru kan? Ini tunas baru, ini juga tunas baru. Ya, paham nggak? Nah, jadi tadi yang ditanya tentang pisang. Pisang, kemudian ada tebu, kemudian ada satu lagi bambu atau tanaman bambu atau tanaman rebung ya. Yang biasa kita makan kan rebung. Nah, kalau bambu sama tebu enak kita mengidentifikasinya. Kenapa? Lihat lagi. Tanamannya berruas-ruas kan? Setiap ruas itu pasti ada bintik titik. Seperti mau ada tunas baru. Seperti contohnya ini. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan berruas-ruas. Setiap ruas itu pasti ada calon tunas baru. Nah, kalau bambu juga sama. Nah, kalau pisang, nanti waktu udah besar dia pasti di sebelahnya itu akan tumbuh tunas baru. Itulah yang disebut dengan tunas. Makanya pisang, tebu, kemudian bambu tadi dia berkembang biaknya dengan apa? Tunas. Itu ya. Nah, kalau stroberi tadi, nah ini kan stroberinya. Stroberi nanti ketika ini ditanam pasti akan muncul tunas baru seperti ini kan, tunas baru yang panjang gitu kan, menjalar. Nah, itulah yang akan menjadi tanaman tanaman baru. Nah, seperti yang ini kan rumput sebenarnya. Itu ada di lapangan kita tuh biasanya. Nah, di lapangan kita inilah yang akan berkembang biak. Makanya berarti yang digambar itu berkembang biaknya dengan apa? Sama dengan ini. Apa ini tadi? Stolon. Nah, itu. Nah, kalau ini kan tebu. Tebu berkembang biaknya dengan apa? Tunas. Lihat dulu, dia tebu ini kan berluas-luas ya. Setiap ruas itu pasti ada tunas baru. Nah, itulah makanya kalau pisang ini, kalau di rumah dia pasti kan akan nanti di tanaman pisangnya itu di samping kanan kirinya pasti ada tumbuh tunas tunas baru. Makanya disebut dengan tunas. Kalau ini bawang merah, kalian lihat bawang merah ini kan bentuknya ada lapisannya kan? Nah, lapisan inilah yang disebut dengan umbi lapis. Kalau kentang, dia dilihat nih. Setiap kentang tuh pasti ada bintik-bintik kecil calon tunas baru. Nah, calon tunas baru, makanya kalau kentang ini kan karena banyak karbohidratnya, banyak penyimpan cadangan makanan. Makanya dia disebut dengan umbi apa? Umbi apa? Umbi batang. Ya, umbi batang lain udah jawab. Tidak ada lagi yang mau tanyakan? Demikianlah untuk kegiatan peserta didik pada kali ini. Semoga dapat memberikan pengalaman dan tambahan ilmu untuk peserta didik kami. Nah, jika video ini sangat bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan untuk kegiatan peserta didik kali ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.